Baik, terima kasih atas waktu luangnya untuk kelompok kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan tugas kami, tugas analisis struktur metode matrik, di mana analisis portal menggunakan SAP 2000 dan manual. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Suprasena, NIM 180551004, dan teman saya Susanti Triwahyuni, NIM 180551005. Teman saya Gita Sri Kusumawati, NIM 180551006. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang analisis SAP 2000. Di sini ada contoh soal, tentukan displacement dan gaya batang yang diperoleh dari kasus di atas. Baik, untuk penyelesaian SAP 2000-nya dengan cara membuka SAP 2000, lalu atur satuannya di pojok kanan bawah, lalu klik new model. Setelah klik new model, pilih 2 dimensi frame dan pilih juga satuan sesuai dengan satuan yang tadi kita atur. Selanjutnya, pada 2 dimensi frame tipe, kita pilih portal, lalu centang range strain atau peletakan. Portal frame dimension bisa dilihat pada gambar. Setelah klik OK, lalu pada tampilan SAP 2000 kita akan muncul seperti pada gambar. Portal gini, kita atur grade-nya sesuai dengan soal yang akan kita perlukan. Dengan cara klik kanan pada model portal, lalu edit grade data, lalu pilih modify atau show system dan sesuaikan seperti soal yang akan kita analisis, lalu klik OK. Untuk cek dimensi grid yang dibuat, bisa menggunakan cara draw frames seperti pada gambar. Untuk menentukan material, pilih pada bar define, pilih material, lalu add new material, klik OK, maka akan keluar material properti data seperti pada gambar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan material order. Bisa dilihat pada gambar untuk propertinya seperti modulus elastisitasnya sudah diatur default, maka langsung klik OK. Setelah itu, mendesain section property dengan cara klik pada bar define, section property, frame section, maka dialog box section property akan muncul. Pilih add new property. Pada analisis ini digunakan rectangular concrete. Setelah itu, pada rectangular section, pada kesempatan kali ini kelompok kami menggunakan tinggi sebesar 5 inch dan lebarnya 2 inch. Lalu klik OK. Selanjutnya, cek dimensi grid yang sudah dibuat beserta properti yang sudah diatur sebelumnya untuk memastikan dengan cara seperti pada gambar. Selanjutnya, menggambar struktur berdasarkan material dan penampang menggunakan draw frame. Gambar pada grid sesuai struktur yang direncanakan, serta pastikan section yang dipilih sudah benar. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, memberikan peletakan atau membuat peletakan dengan cara assign, join, restrain, lalu pilih peletakan roll pada pojok kiri atas dan jepit pada batang pojok kanan bawah seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk memberikan beban pada struktur, bisa klik bar assign, join load, force, dan letakkan pada pertemuan batang 1 dan batang 2. Bisa dilihat pada gambar, lalu klik OK. Setelah itu, kita menganalisis struktur dengan klik analyze, set analyze option. Di sini kita memilih XZ plane, artinya kita menganalisis secara 2 dimensi. Klik OK, lalu pada set load case to run, kita jangan ikut run modal. Setelah itu, sebelum kita merun, pilih check structure secara mendalam menggunakan reface. Bisa dilihat desain kodenya seperti pada gambar. Lalu klik OK. Sesudah terlihat semua coding item dari struktur kita, maka langkah selanjutnya adalah run struktur kita seperti pada gambar atau klik F5. Sebelum di run, maka akan secara otomatis SAP 2000 menyuruh kita untuk save file. Bisa dilihat pada gambar. Lalu klik save, maka setelah kita save akan ditampilkan informasi dari struktur kita secara otomatis. Bisa dilihat pada gambar. Untuk reaksi peletakan dan gaya dalamnya dapat dicek dengan mengklik icon momen berbentuk M pada menu atas di SAP Anda. Bisa dilihat gambar MDN dan join reaction-nya pada gambar. Nah, untuk gaya-gaya pada kolom didapat,
dengan cara mengklik kanan pada batang 1 atau 2 bebas, bisa dipilih. Misalnya diklik batang 2, maka akan terlihat gaya-gaya yang terjadi pada batang 2. Bisa dilihat pada gambar. Ini pada batang-batangnya. Sama juga ini bisa dilihat. Nah, untuk langkah selanjutnya, check table ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam apa yang terjadi pada struktur kita, untuk mengetahui semua kejadian yang terjadi pada struktur kita. Nah, lalu klik OK. Nah, pada kesempatan kali ini saya menampilkan tabel, contohnya tabel berat dan joint reaction pada struktur kami. Seperti dilihat pada beratnya itu 0,057 kips dan joint reaction bisa dilihat pada gambar. Perkenalkan, nama saya Sutantri Wahyuni dengan NIM 18055511005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang penyelesaian perhitungan manual dengan bantuan Excel, di mana terdapat soal yang tadi diketahui B sama dengan 2, H sama dengan 5, inersia sama dengan 12 BH pangkat 3 sama dengan 20,833 in pangkat 4, luas penampangnya adalah 10 in pangkat 2, E29 kalikan 10 pangkat 3 KSI, dan penampangnya sama dengan persegi. Untuk penyelesaian yang pertama, yaitu memberikan identitas titik nodal dan elemen struktur pada kerangka tersebut. Jadi, penomoran dimulai dari sini 1, 2, 3, dan batang 1, batang 2, atau elemen 1 dan elemen 2, dengan arahnya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Dan didapatkan nilai DK dan hakikat seperti pada slide tersebut. Untuk penomoran kode pada node ditentukan dengan derajat kebebasan yang tidak dibatasi, dinomori terlebih dahulu. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan matrik konstruktor di sini, terdapat rumus K dengan matriknya, DOF-nya adalah near Y, near Z, var Y, var Z. Menentukan material konstruktor di sini ada 2, yaitu batang 1 dengan jaraknya 10 in. Di sini gamma X dapat dicari dengan rumus X2 kurangi X1 dibagi 10. Di sini X2 dikurangi X1 bagi 10 sama dengan 1. Untuk gamma Y sama juga dan dihasilkan nilai 0. Di sini rumus ini terdapat diperoleh dari rumus matrik K tadi dan diperoleh nilai seperti ini. Jika sudah diketahui nilainya, dimasukkan ke dalam matrik seperti ini, dan UF di sini karena dari nomor 1 ke nomor 2 arahnya dari kiri ke kanan. Jadi penomorannya adalah 465, 1, 2, 3. Untuk batang kedua, pengerjaannya sama dengan batang pertama, yaitu gamma X-nya juga sama 10 kurangi 10 di sini karena di sini ada jarak dan rotasi sama, sehingga gamma X menghasilkan nilai 0, gamma Y sama dengan negatif 1, dan untuk ininya sama dengan batang 1. Sudah ketemu nilainya, dimasukkan ke dalam matrik. Untuk DOF-nya, karena dia dari atas ke bawah, maka penomoran DOF-nya adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9. Untuk perakitan matrik kakak konstruktor ini didapatkan dari hasil penjumlahan matrik pada batang 1 dan batang 2. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana pada tahap ini adalah untuk mencari displacement dengan menggunakan rumus Q sama dengan K dikali D. Di mana, untuk mencari displacement, maka matrik kekakuan struktur ini perlu dipotong sesuai dengan jumlah reaksi yang sudah diketahui. Karena reaksi yang sudah diketahui sebesar 5, maka matrik ini dipotong pada kolom kelima dan baris kelima. Potongan yang ini akan digunakan untuk mencari displacement, sedangkan potongan pada bagian ini akan digunakan untuk mencari reaksi yang belum diketahui. Untuk mencari displacement, kita gunakan rumus Q sama dengan K dikali D, di mana untuk mendapatkan nilai D, kita harus melakukan inverse pada matrik K, kemudian dikalikan dengan Q yang sudah diketahui tadi, dan akan didapatkan nilai displacement dari displacement 1 hingga displacement 5 seperti ini.
Untuk mencari Q atau reaksi yang belum diketahui, digunakan potongan bagian bawah dan menggunakan rumus Q sama dengan K dikalikan dengan displacement 1 hingga 5 dan ditambahkan dengan displacement 6 hingga 9. Dan didapatkan nilai seperti ini. Untuk mencari gaya-gaya dalam yang belum diketahui ini, maka kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan K dikalikan dengan matrik transformasi perpindahan dikalikan dengan displacement, di mana pada batang 1 ini terdapat 6 degree of freedom, maka matrik kekakuan struktur yang digunakan adalah berukuran 6 kali 6. Di sini disesuaikan sesuai dengan kolom dan barisnya, dikalikan dengan matrik transformasi perpindahan tadi dikalikan dengan displacement 1 hingga 6. Kemudian, setelah diproses, maka akan didapatkan nilai Q4, Q5, Q6, Q1, 2, dan 3 seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari gaya dalam pada batang 2, digunakan rumus yang sama, namun karena degree of freedom-nya juga berukuran ada 6, maka matrik ini juga berukuran 6 kali 6 sesuai dengan degree of freedom yang terdapat pada batang tersebut, yaitu 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Kemudian, setelah dikalikan dengan matrik transformasi perpindahan dan juga displacement 1 hingga 1, 2, 3, 7, 8, dan 9, didapatkan gaya dalam seperti ini, atau digambarkan terlihat seperti ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan analisis metode matrik menggunakan aplikasi MATLAB untuk propertinya dengan luas 10 in dengan bebannya Q 10 dan ada gaya batangnya. Nah, pada aplikasi MATLAB ini yang pertama tuh kita tuh harus membuat suatu diketahui. Nah, suatu diketahui itu dengan cara semisal membuat A dengan mengklik shift titik 2, maka akan muncul tanda titik 2 sama dengan. Nah, di sini kan membuat si aplikasi MATLAB itu membaca apa yang akan kita buat. Nah, di sini kita dapat membuat insert dengan matrik atau fungsi. Di sini untuk gaya-gayanya atau batang-batangnya tuh sudah saya menggunakan fungsi, bisa dilihat hasilnya sudah ada. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke matrik sistemnya. Bisa dilihat matrik sistemnya seperti ini. Untuk matrik A dengan nomornya sudah ada, matrik B, maka matrik globalnya dapat kita lakukan dengan A plus B, yaitu C sama dengan A plus B, seperti yang saya bilang tadi. Nah, dapat matrik global seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari displacement. Nah, di sini kita membuat matrik selanjutnya ke matrik D dengan bentuk matrik seperti ini dan E, yaitu dari kolom 1 baris 11 sampai 55 seperti itu. Bisa dibuat seperti ini dengan cara mengcopy, membuat matrik awal. Nah, matrik D, matrik F ini adalah inverse dari matrik E, maka didapatkan hasil seperti ini. Inverse secara langsung dengan cara F titik 2 E min 1, artinya inverse dari matrik E. Maka setelah itu tekan enter, maka F sama dengan, maka akan langsung muncul inverse dari matrik E ini, seperti pada gambar. Maka untuk mencari displacement dengan cara matrik F dikali matrik D, maka dapatkan displacement D1, D2, D3, D4, dan D5 seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita mencari Q besar. Nah, mencari Q besar dengan rumus Q sama dengan kekakuan dikali displacement.
Nah, di sini ada matrik H adalah kekakuan, atau matrik sistemnya. Kita mengalihkannya dengan matrik G, displacement. Kekakuan dikali displacement didapatkan Q. Nah, ini dah nilai Q-nya. Selanjutnya mencari Q atau Q kecil atau dapat disebut dengan gaya dalam. Dengan matriknya, matrik sistemnya dikalikan dengan identitas dikali dari displacement. Ya. Maka didapatkan matrik M titik 2 J kali K kali L. Maka M sama dengan didapatkan matrik seperti ini. Baik, sesudah kami menganalisis portal menggunakan ketiga aplikasi SAP 2000, MATCAD, Excel, dan kita mengerjakannya dengan manual, kita mendapatkan kesimpulan bahwa hasil dari MATCAD-nya seperti pada gambar untuk Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya. Untuk Excel-nya juga sekian. Jadi tidak ada penyimpangan antara Q1, Q2, Q3-nya pada analisisnya, ini pada SAP-nya. Dan ini kita begini untuk manualnya, mencoba untuk manualnya juga tidak ada penyimpangan. Jadi kesimpulannya untuk ketiga hasil analisis kita itu menggunakan SAP 2000, MATCAD, Excel, dan proses manual itu tidak mengalami penyimpangan, jadi hasilnya itu sama. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Om Santi Santi.